Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran mata pelajaran teknologi perkantoran kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi presentasi atau yang biasa disebut dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita akan bahas dasar-dasar dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, pertama-tama kalian buka dulu Microsoft PowerPoint yang ada di laptop kalian. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara menampilkan desain, transition, dan animation yang ada di PowerPoint. Nah, kan tampilan di laptop ibu saat ini hanya polos ya, tidak ada gambar atau apapun. Nah, caranya supaya tetap ada, supaya slide presentasi kita menarik, maka kita harus menyisipkan desain. Nah, caranya klik desain yang ada di sini. Kemudian kita tinggal pilih desain mana yang mau kita gunakan yang ada di sini. Misalnya kita akan gunakan yang hijau ini. Nah, maka otomatis tampilan slide kita akan berwarna hijau seperti ini. Nah, misalnya kita nggak mau warna hijau nih, mau warna biru atau ungu atau warna lain. Nah, kalian tinggal pilih di variance. Nah, variance ini fungsinya untuk mengubah warna. Misalnya, warnanya jadi seperti ini. Berubah-ubah. Jadi tinggal kalian pilih saja warna yang kalian inginkan. Misalnya ibu akan mengubah warna menjadi warna hijau dan hitam. Maka semua tampilan di slide akan tidak putih, tetapi menjadi warna yang sudah kita pilih, warna desain yang kita pilih. Nah, selanjutnya cara menyisipkan atau menampilkan transition. Nah, transition ini berfungsi untuk menampilkan dari slide 1 ke slide berikutnya agar tidak kosong gitu. Misalnya nih, kita slide master, kan tampilannya hanya seperti ini ya. Kemudian, nih dari slide master, dari dasar-dasar aplikasi Microsoft PowerPoint, ke cara menampilkan desain, transition, dan animation kan biasa saja. Nah, maka kita kasih transition di sini. Nah, caranya klik transition. Nah, misalnya kita pilih transition yang seperti ini. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa juga kita pilih yang doors. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, dasar aplikasi. Nah, saat kita ke slide berikutnya, cara menampilkan desain dan transition, maka akan muncul transitionnya karena sudah kita berikan transition. Nah, jadi kalau untuk transition, kalian tinggal pilih yang transition, kemudian kalian tinggal pilih transition mana yang ingin kalian gunakan. Nah, kalau selanjutnya di sini kan kita akan menampilkan atau menyisipkan animasi. Nah, animasi ini biasanya digunakan untuk tampilan teks. Nah, misalnya kan tampilan teks di sini biasa saja ya, jadi cuma ada transitionnya aja. Nah, cara supaya ada animation di teks, caranya seperti ini. Kalian klik animation. Nah, kalian blok dulu. Kalian blok tulisan akan kalian berikan animation. Nah, di sini kalian tinggal pilih nih animation mana yang ingin kalian gunakan. Misalnya ibu akan menggunakan animation zoom. Nah, sekarang kita coba kita slide master ya. Nah, maka diklik enter. Nah, maka akan seperti itu. Tapi yang tadi sebelumnya kan langsung muncul karena udah diberikan transition, maka di sini akan pas di enter akan lebih menarik gitu. Selanjutnya di sini kita akan belajar cara menambahkan slide pada PowerPoint. Nah, cara menambahkan slide pada PowerPoint itu pertama-tama kalian bawa kursor kalian ke sebelah sini. Selanjutnya kalian pilih home. Nah, home lalu kalian pilih new slide. Nah, new slide ini terserah kalian ingin menggunakan tampilan yang seperti apa. Misalnya kita pilih yang title and content. Nah, title and content, nah bisa title. Klik to add title, ini judulnya. Misalnya judulnya itu manfaat virtual office. Tinggal kita blok, kita perbesar di sini. Nah, tinggal kita tulis apa yang ingin kita tulis. Misalnya kantor virtual lebih fleksibel, kantor virtual lebih hemat.
dan sebagainya. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menyisipkan gambar pada PowerPoint. Nah, cara menyisipkan gambar pada PowerPoint yaitu yang pertama kalian pilih insert. Selanjutnya di sini kalian pilih picture. Nah, picture ini nanti akan membawa kalian ke gambar yang akan kalian masukkan ke PowerPoint. Yang penting kalian tahu dulu nih di mana kalian menyimpan gambarnya, misalnya di dokumen atau di picture. Nah, kalau Ibu menyimpannya di data, picture, view. Misalnya yang Ibu akan masukkan adalah gambar ini. Nah, setelah kalian klik gambarnya, maka kalian klik insert. Nah, maka gambarnya akan muncul. Nah, gambar ini bisa kalian perbesar atau perkecil dengan cara kalian bawa kursor kalian ke ujung gambar. Nah, tinggal kalian berbesar atau perkecil gambarnya dan tinggal kalian pindahkan sesuka hati kalian. Lebih cocoknya gambar itu ditaruh di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menyisipkan audio dan video. Nah, cara menyisipkan audio dan video sama seperti cara menyisipkan gambar, yaitu kalian klik insert, kalian pilih kalau misalnya ingin menyisipkan audio atau video, kalian tinggal pilih nih. Kalau audio kalian klik yang di sini, masukkan audio yang misalnya audio on my PC, berarti audio yang ingin kalian masukkan itu ada di komputer kalian, tinggal kalian klik. Kalau audio itu online, berarti kalian audio itu misalnya ada di YouTube atau ada di Google. Nah, kalian bisa masukkan di situ. Nah, kalau di audio ini kalian langsung merecord audio atau suara yang ingin kalian masukkan di PowerPoint langsung dari slide PowerPoint-nya. Nah, kalau mau memasukkan video sama caranya, klik insert, lalu kalian pilih video gitu. Nah, video online berarti kalian memasukkan video online yang ada di YouTube atau Google. Nah, kalau video on my PC berarti kalian masukkan video yang ada di laptop kalian gitu. Misalnya, nah setelah itu kalian tinggal klik insert. Misalnya kita akan memasukkan video. Nah, video itu akan tampil di slide presentasi kalian. Nah, kita lanjutkan saja ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan save, smart art, dan card. Nah, save ini adalah bentuk-bentuk atau kayak kotak, segitiga, dan juga banyak lainnya. Nah, pertama-tama kalian klik insert. Nah, kalian pilih tulisan save. Nah, di sini banyak icon-icon yang mau kalian gunakan. Misalnya ada kotak, tanda panah, lingkaran, bintang, dan sebagainya. Nah, misalnya Ibu akan memasukkan lingkaran, maka kalian pilih save. Nah, pilih lingkaran. Nah, langsung kalian buat lingkaran tersebut. Kalian tinggal buat lingkaran yang ingin kalian buat. Ini hapus. Nah, ini cara masukkan save. Nah, save ini bisa kalian ubah-ubah warnanya di sini tuh. Misalnya ini kan tadi warna hijau, misalnya mau kalian ubah warna oranye, merah, dan sebagainya, itu bisa di sini. Nah, di save ini juga bisa diberikan kalimat atau kata-kata. Caranya kalian klik kanan komputer kalian, lalu edit text. Nah, di sini kalian bisa memasukkan teks, misalnya teknologi perkantoran. Nah, cara membesarkan tulisan dan teks bisa kalian ke home. Nah, kalau kalian mau membesarkan di sini, mengecilkan di sampingnya di tools ini. Nah, kalau misalnya mau mengganti bentuk huruf, kalian pilih yang font. Misalnya Ibu akan pakai ini. Nah, tinggal diperbesar. Nah, selanjutnya cara menyisipkan smart art. Nah, cara smart art ini biasanya digunakan untuk membuat tabel atau membuat poin-poin. Smart art ini digunakan untuk membuat poin-poin, circle, dan sebagainya. Pertama-tama kalian klik insert, kalian pilih smart art. Nah, maka di sini banyak tampilan-tampilan yang ingin kalian
dia bisa kalian gunakan. Nah, untuk list atau poin-poin bisa kalian gunakan yang di sini. Nah, ada proses-proses ini misalnya dari proses A sampai Z bisa kalian gunakan. Yang ini kalian klik proses. Kalau circle atau lingkaran, kalian bisa klik yang circle dan lingkaran, kalian bisa pilih di sini. Nah, kalau hierarki atau bagan-bagan kalian juga bisa gunakan di sini. Nah, misalnya Ibu akan menggunakan yang list atau poin-poin, maka Ibu akan memilih yang ini. Pilih yang kalian inginkan. Misalnya Ibu pilih yang ini, lalu muncul di sini, lalu kalian klik OK. Yang lingkaran kita hapus dulu. Nah, misalnya di sini kan cara menyisipkan, saya di sini cara menyisipkan smart art yang pertama, satu itu klik insert, lalu yang kedua klik smart art. Nah, caranya untuk mengetik kalian tinggal klik teks, tulisan teks yang ada di sini. Nah, kalau misal teks kotaknya ini atau smart art-nya ini kelebihan, bisa kalian hapus dengan cara memencet delete yang ada di keyboard laptop kalian. Nah, kalau misalnya kurang, kalian butuh menambahkan kotak-kotak ini, kalian tinggal klik yang add save di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti itu. Ini cara menyisipkan smart art. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan chart. Nah, chart ini juga sama ada di menu insert. Kalian tinggal klik insert. Nah, di sini ada chart. Nah, chart ini biasanya digunakan untuk membuat diagram-diagram gitu. Ini misalnya membuat diagram kolom, diagram garis, kalian tinggal pilih. Nah, membuat diagram lingkaran seperti itu. Misalnya kita akan menggunakan diagram lingkaran, kita masukkan ini. Oke. Kita pilih yang ini. Kalian bisa pilih yang ini, bentuknya atau ini. Nah, kita pilih yang ini. Yang kedua, nah, tunggu sebentar. Nah, ini yang smart art kita hapus dulu aja ya. Yang smart art kita hapus untuk supaya tidak menghalangi yang chart. Ctrl Z. Nah, di sini misalnya kalian akan memasukkan angka-angkanya, misalnya di sini Microsoft Word. Penggunaan Microsoft Word itu lebih digunakannya 50% untuk pembelajaran. Terus misalnya Microsoft PowerPoint itu 25% untuk pembelajaran. Ini hanya contoh ya. Microsoft Excel itu hanya 25% untuk pembelajaran. Nah, yang ini kita hapus saja kalau misalnya kita tidak mau menggunakannya. Atau mungkin kalau misalnya kalian ingin menambahkan, kalian bisa klik bawahnya lagi, Excel. Oke, sip. Nah, ini tinggal kalian, kalau sudah, tinggal kalian close. Nah, maka di sini tampilannya jelas ya. Nah, untuk Microsoft Word yang ini. Nah, Excel yang oranye dan PowerPoint yang hijau tua. Seperti itu ya cara memasukkan chart atau diagram pada Microsoft PowerPoint. Selanjutnya di sini kita akan belajar cara membuat tabel pada PowerPoint. Nah, cara membuat tabel pada PowerPoint ini sama caranya. Pertama-tama kalian klik insert, selanjutnya di sini ada pilihan tabel. Nah, kalian tinggal pilih nih, kalian pilih insert tabel. Nah, kalian tinggal pilih berapa kolom. Kolom itu ke samping ya, kalau baris ke bawah. Misalnya kita akan membuat 3 kolom, 5 baris. Nah, oke. Maka akan jadi 3 kolom 5 baris. Nah, ini jika kalian ingin memindahkan, kalian tinggal pindahkan ke bawah. Cara memperlebar sama seperti kalian memperlebar gambar. Seperti itu. Nah, begitu dasar-dasar cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk dasar-dasar
Pembelajaran Microsoft PowerPoint dari Ibu cukup sekian. Jika memang ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan langsung lewat japri WhatsApp ke Ibu atau boleh kalian tanyakan di komentar Google Classroom. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.